mau tanya tuh. Jadi setahu yang sudah panjenengan jelaskan itu terkait dengan 8 tingkatan asnaf ya tidak. Surat At-Taubah. Nah, itu tentang zakat fitrah itu lebih baik mana tuh? Lebih baik urutan yang pertama dan maksudnya urut-urutan yang pas lah selaku Ya, nah, kalau misal jadi panitia tuh. Kalau jadi panitia kan sudah jelas di At-Taubah itu yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin. Nah, fakir dan miskin sebenarnya itu dua arti yang berbeda, tapi kebanyakan orang menyebutkan fakir miskin. Sebenarnya fakir dan miskin itu dua arti yang berbeda. Kalau fakir itu keadaan orangnya itu memang sudah benar-benar tidak bisa menghasilkan sesuatu ataupun tidak bisa berusaha untuk menghasilkan sesuatu. Contoh, sudah tua, sudah lanjut usia, atau mungkin sebatang kara, sudah tidak bisa bekerja, tidak ada pendapatan yang pasti. Nah, itu yang disebut dengan fakir. Kalau miskin itu orang yang masih bisa bekerja, masih bisa mendapatkan penghasilan tetap, tapi penghasilannya itu tidak menutupi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan keluarganya, itu disebut dengan miskin. Apakah berkecukupan itu termasuk miskin? Tidak berkecukupan. Mesti cukup lah, kasarannya cukup bagi mesti pas-pasan lah. Itu Kalau- termasuk miskin apa? Kalau kita bicara masalah cukup itu masih dalam kategori cukupnya cukup yang seperti apa. Kalau cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalkan makan, anak sekolah dan macam-macamnya, tapi tidak bisa mengejar rukun iman yang lainnya dengan hartanya, itu masih masuk dalam kriteria miskin. Paham ya maksudnya ya? Jadi cukup tapi untuk kebutuhan sehari-hari saja, dia tidak bisa mengejar rukun-rukun Islam yang lainnya. Misalkan dia tidak bisa bersedekah karena memang hartanya tidak ada, karena tidak ada uang lebihnya, karena tidak ada harta dan macam-macam, atau tidak bisa melaksanakan apapun, itu masih masuk dalam kategori miskin. Itulah kenapa zakat fitrah. Tapi sebenarnya untuk masalah zakat fitrah itu harus bisa dimengerti dulu di sini, bahwa zakat fitrah, fungsi dari zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan harta kita yang 1 tahun kita kumpulkan, cuman kadang tercampur dengan harta-harta yang tidak jelas. Di dalam mencari rezeki kan sudah jelas, di dalam mencari rezeki sudah dikatakan untuk mencari harta atau rezeki yang halalan wa thayyiban. Tapi kadang kita tidak sadar, di dalam mencari dunia, di dalam mencari nafkah, kadang ada harta-harta yang halal tapi tidak thayyib yang masuk ke dalam rumah tangga, harta-harta yang tidak baik yang masuk ke dalam rumah tangga, dan itu yang akhirnya kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan harta-harta tersebut. Nah, kadang ada orang bertanya tentang, nah terus bagaimana hukumnya fakir, orang-orang miskin? Sebenarnya dia kan memang tidak punya harta, tapi apakah tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah? Sebenarnya kalau kita bicara zaman sekarang itu tetap wajib. Karena buktinya apa? Orang-orang yang melakukan atau mencari rezeki di luar kehalalan, misalkan pasang togel atau judi, itu kebanyakan sekarang itu orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Maka dari itu pentingnya mengeluarkan zakat fitrah di akhir puasa, yaitu pada malam takbir, atau sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum fikihnya, zakat itu bisa dikeluarkan setelah hari pertama kita melaksanakan puasa. Awal Ramadan kita sudah melaksanakan puasa, sebenarnya malamnya atau hari itu kita sudah bisa mengeluarkan zakat, karena batasannya adalah hari pertama kita melaksanakan puasa Ramadan sampai khotib naik ke atas mimbar pada sholat Idul Fitri. Itu seperti itu.